Hey guys, akhirnya nih kesampaian juga buat nyobain iPad yang terbaru. Ada iPad 10 Gen dan iPad Pro 11 inch 2022 yang menggunakan chipset M2. Seperti apa sih produknya dan seberapa beda performanya? Langsung kita unboxing ya. Sebelumnya thanks to Wah Gadget yang sudah nyediain produknya. Kalau mau beli, langsung linknya di kolom deskripsi ya. Mulai dari iPad 10 Gen dulu. Boxnya masih sama ya, cuman polosan aja dengan gambar unitnya. Di bagian belakang ada keterangan produknya, dimana ini yang saya pegang punya storage 64 GB dan WiFi only. Dibuka dulu. Pertama jelas ada iPad-nya. Di bawahnya ada beberapa buku panduan dan stiker Apple yang keselip. Bawahnya lagi baru ada adapter charger dengan output 18 watt, serta yang terakhir ada sebuah kabel data Type-C to Type-C. Oke, kita beresin dulu sebentar. Ini dia iPad 10 Gen berwarna silver dengan single kamera di belakang berukuran 13 megapiksel. Logo Apple koraknya tepat di tengah. Backcase-nya sendiri jelas solid banget ya, berbahan aluminium. Framenya sebelah kanan ada volume up and down. Sebelah kiri ada magnetic port, sisi atas ada tombol power dan 2 buah lubang speaker. Sedangkan sisi bawah ada port USB Type-C dan 2 lubang speaker lagi. Jadi total ada 4 speaker di iPad 10 Gen ini. Lanjut sekarang iPad Pro 11 inch 2022. Boxnya masih sama kayak tadi, cuman beda gambar produknya aja. Di bagian samping boxnya ada tulisan iPad Pro dan bagian belakang ada keterangan produknya. iPad Pro 11 inch 4th generation WiFi dengan storage 128 GB. Oke, kita buka. Pertama jelas ada unit iPad Pro-nya, terus ada beberapa lembar panduan, terus juga ada stiker Apple, di bawahnya baru ada adapter charger dengan output 18 watt, dan sebuah kabel data USB Type-C to Type-C. Beresin sebentar. Oke, ini dia iPad Pro 11 inch 2022. Yang paling berasa bedanya jelas kameranya ya. Di iPad Pro ini ada 2 kamera belakang yang dilengkapi dengan LiDAR sensor untuk depth. Terus 12 megapiksel main kamera dan 10 megapiksel ultra wide kamera. Terus logo Apple yang posisinya tepat di tengah, backcase-nya juga jelas solid banget. Finishing produk Apple sih emang nggak pernah ngecewain. Ke bagian frame-nya flat, sisi kanan ada volume up and down, sisi kiri cuma ada lubang mic, sisi atas ada tombol power, 2 lubang mic dan 2 lubang speaker. Sedangkan sisi bawah ada port USB Type-C dan 2 lubang speaker. Lanjut ke hands-on-nya aja. Jadi jika dilihat sekilas, kedua iPad itu nggak terlalu berasa perbedaannya di bagian layar. Karena iPad 10 Gen punya layar berukuran 10,9 inch 1640x2360 pixel Liquid Retina IPS display, sedangkan iPad Pro punya layar 11 inch 1668x2388 pixel Liquid Retina IPS display, 120 Hz, SDR10+, serta support Dolby Vision. Nah, jadi yang paling berasa ketika kamu lagi play video kayak gini nih, dimana jelas iPad Pro terlihat lebih bagus dengan warna hitam yang lebih gelap dan warnanya tuh lebih gonjreng sedikit. Sebenarnya sih buat saya iPad 10 Gen aja udah cukup kalau dipakai untuk nonton video. Cuman kalau untuk browsing jadi terasa lebih nyaman pakai iPad Pro karena sudah pakai refresh rate 120 Hz. Mau bagaimanapun kalau pakai layar gede gini, kalau masih pakai refresh rate 60 Hz, berasa banget tuh, nggak semutnya. Terus jika dipakai daily, iPad 10 Gen juga masih terasa beratnya. Nggak kayak iPad Pro yang memang secara bodi tuh lebih tipis sedikit dan lebih ringan. Suara speaker juga lebih enak iPad Pro dong ya. Walaupun sama-sama punya 4 speaker, namun ternyata dari detail, bass hingga sound quality-nya tuh beda jauh. Coba deh dengerin suaranya. Dari segi performa, iPad 10 Gen ditanam prosesor Apple A14 Bionic 4 nanometer dengan iPadOS 16.1. Terus di iPad Pro 11 inch, prosesornya menggunakan Apple M2 dengan iPadOS 16.1 juga. Antutu skornya untuk iPad 10 Gen di 695 ribuan. Terus di iPad Pro 11 inch bisa tembus sampai 1.200.000-an. Gile sih.
Cobain buat main game sekalian di PUBG Mobile. Untuk iPad 10 Gen bisa dapat settingan SDR Ultra, gameplaynya jelas aman, nggak ada lag-nya dan rendering juga oke. Sedangkan di iPad Pro bisa dapat settingan Ultra HD Ultra, gameplaynya di sini juga smooth banget, renderingnya mantap, dan gambarnya bisa bagus banget tercapture-nya. Palingan karena ini mainnya di tab atau pad, jadinya rada susah kalau buat saya. Terus di game Genshin Impact, iPad 10 Gen bisa dapat settingan low dengan kami setting ke 60 fps juga masih aman. Cuman pas gameplaynya masih ada lag-nya ternyata ketika ngeluarin full animasi. Selebihnya sih oke banget. Sedangkan di iPad Pro settingannya bisa di highest dan kami rubah ke 120 fps. Dengan settingan ini saya masih merasa nyaman banget, nggak ada lag-nya, bahkan ketika mengeluarkan full animasi juga tetap smooth. Cuman panasnya aja yang langsung berasa naik. Terakhir ini untuk beberapa sampel hasil fotonya ya. Oke, harga memang nggak pernah bohong ya. iPad 10 Gen 64GB dengan harga 8 juta dan iPad Pro 11 inch di 15 jutaan memang terasa jauh bedanya. Balik lagi dari segi performa yang memang iPad Pro ditanam SoC Apple M2, terus kamera yang lebih bagus dan dilengkapi LiDAR, serta tentunya layar yang lebih smooth dan lebih gonjreng. Kalau emang kamu lagi nyari tab yang punya performa yang mantap sih, iPad Pro ini rekomen banget. Tapi kalau kamu lagi nyari tab untuk daily use yang standar gitu, menurut saya iPad 10 Gen juga masih oke sih. Walaupun kalau di Android masih ada beberapa pilihan yang lain. Cuman balik lagi ke masalah ekosistem yang sudah kamu pakai. Kalau sudah pakai iPhone terus plus iPad jadinya bakal lebih enak. So, buat teman-teman yang tertarik untuk beli, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.